Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi kelas 10 MA Darul Ulum bersama dengan Ibu Dita Afriyati Dewi. Hari ini kita akan belajar mengenai protista. Ketika cuaca hari yang panas, meminum es krim terasa begitu nikmat dan menyegarkan, bukan? Tahukah kalian, dalam es krim terdapat peran protista mirip tumbuhan, yaitu ganggang merah yang dimanfaatkan sebagai bahan pemadat es krim. Tanpa kita sadari, kita sudah menggunakan protista dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Lalu, apa saja sih sebenarnya jenis-jenis protista dan bagaimana karakteristiknya? Lalu peran apa sajakah dalam kehidupan manusia? Kita akan pelajari semua hal tersebut dalam materi berikut. Kingdom Protista. Protista adalah salah satu dari 6 kingdom yang ada di dunia saat ini. Apa itu protista? Apakah kalian tahu? Kingdom Protista adalah organisme uniseluler mikroskopis, namun ada pula yang multiseluler atau berkoloni dengan banyak sel. Berikut ini adalah beberapa contoh dari anggota Kingdom Protista. Protista bersifat eukariotik. Apakah kalian tahu apa itu eukariotik? Eukariotik yaitu selnya sudah memiliki membran inti. Beberapa protista adalah autotrof dan beberapa lagi adalah heterotrof. Apakah kalian masih ingat dengan autotrof dan heterotrof? Autotrof. Protista autotrof mendapatkan makanan dengan melakukan fotosintesis. Protista heterotrof mendapatkan makanan dari organisme lain. Tetapi beberapa jenis protista diketahui dapat hidup sebagai autotrof dan heterotrof sekaligus. Respirasi pada protista terjadi secara aerobik atau membutuhkan oksigen. Apakah kalian tahu di mana habitat dari protista? Protista dapat ditemukan di habitat meliputi air tawar, air laut, dan beberapa lagi bersimbiosis dengan makhluk hidup lainnya. Cara protista berkembang biak ada 2 macam. Semua protista dapat berkembang biak secara aseksual atau tak kawin dengan pembelahan biner. Sebagian protista juga dapat berkembang biak secara seksual atau kawin dengan konjugasi. Berikut adalah gambar dari pembelahan biner. Terdapat duplikasi dari inti sel lalu kemudian membelah membentuk 2 individu yang sejenis sama seperti induknya. Berikut ini adalah proses konjugasi. Konjugasi terjadi dengan 2 individu yang berdekatan kemudian membentuk jembatan sitoplasma yang kemudian akan terjadi transfer gen. Contoh dari konjugasi adalah pada paramecium. Klasifikasi protista. Saat ini protista dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah protista menyerupai tumbuhan.
Protista menyerupai tumbuhan, biasa kita sebut sebagai ganggang eukariotik. Yang kedua adalah protista menyerupai hewan. Protista menyerupai hewan biasa disebut sebagai protozoa. Dan yang terakhir adalah protista mirip dengan jamur. Protista mirip dengan jamur ada dua macam. Yang pertama adalah jamur lendir dan yang kedua adalah jamur air. Protozoa memiliki ciri diantaranya yaitu bersifat heterotrof, dapat bergerak dan menelan makanan serta memiliki ukuran 10-200 nanometer. Protozoa dapat berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama, protozoa dapat berkembang biak secara vegetatif atau aseksual dengan pembelahan biner dan secara seksual atau generatif dengan konjugasi. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah protozoa yang memiliki alat gerak berupa kaki semu atau rhizopoda. Rhizopoda disebut juga filum Sarcodina. Yang kedua adalah protozoa yang memiliki alat gerak berupa bulu getar atau ciliata, yaitu masuk dalam filum Ciliapora atau Infusoria. Yang ketiga adalah protozoa yang memiliki alat gerak berupa bulu cambuk atau disebut flagellata yang masuk ke dalam filum Mastigopora. Dan yang keempat adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak atau biasa disebut sebagai sporozoa dan masuk ke dalam filum Apicomplexa.